Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Di antara deru mesin jet dan panasnya aspal bandara, nasib manusia terbagi menjadi dua. Mereka yang menyentuh langit, dan mereka yang menelan debu. Galih hanyalah titik kecil di landasan pacu. Seorang kuli angkut yang setiap hari memanggul beban orang lain dengan punggung yang basah oleh keringat. Di matanya, Verena bukan sekedar pilot senior dengan seragam penuh lencana emas, melainkan Dewi Angkuh yang tak tersentuh. Bagi Verena, Galih dan rekan-rekannya hanyalah gangguan visual. Semut-semut yang bekerja lambat dan mengotori pandangannya yang sempurna. Namun, takdir memiliki selera humor yang kejam. Ketika besi raksasa yang menjadi kebanggaan Verena lumpuh dan mengancam nyawa, justru tangan kotor yang paling ia hinakan yang menjadi satu-satunya harapan. Ini bukan sekedar kisah cinta. Ini adalah pembuktian bahwa harga diri seorang pria tidak diukur dari seberapa tinggi ia terbang, tapi seberapa berani ia berkorban di tanah yang paling rendah. Matahari siang itu memang memanggang aspal landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hingga menciptakan fatamorgana yang bergelombang di kejauhan. Seolah alam semesta sendiri sedang mengejek nasib para pekerja kasar yang harus bergulat dengan panas neraka duniawi. Galih menyeka keringat yang bercucuran deras dari pelipisnya dengan punggung tangan yang berdebu. Merasakan butiran pasir kasar menggesek kulit wajahnya yang sudah terbakar sinar ultraviolet selama 6 jam non-stop tanpa istirahat. Di sekelilingnya, deru mesin pesawat jet yang memekakan telinga menjadi musik latar abadi yang menemani rutinitasnya mengangkat, melempar, dan menata ratusan koper milik orang-orang yang mampu terbang tinggi meninggalkan bumi. Galih hanyalah satu dari sekian banyak semut pekerja berbaju rompi oranye kusam yang keberadaannya seringkali dianggap transparan oleh para penumpang di balik jendela kaca kabin yang dingin dan nyaman. Otot-otot lengan Galih terasa menjerit kesakitan setiap kali ia mengangkat beban berlebih, namun ia tidak memiliki kemewahan untuk mengeluh karena di rumah ada tagihan yang menunggu dan di sini ada mandor yang siap memecat siapa saja yang terlihat lambat. Ia menatap nanar ke arah pesawat raksasa berwarna putih bersih di hadapannya. Sebuah simbol kemapanan yang begitu kontras dengan sepatu botnya yang solnya sudah mulai menganga meminta lem baru. Suasana di sekitar tangga pesawat mendadak berubah menjadi tegang dan senyap ketika sosok Verena muncul di ambang pintu kabin, melangkah turun dengan aura dominasi yang mampu membungkam suara angin kencang di apron bandara. Wanita itu tampak begitu sempurna dalam balutan seragam pilot seniornya yang licin tanpa kerutan sedikit pun, dengan 4 garis emas di pundaknya yang berkilauan ditimpa cahaya matahari, seakan menegaskan bahwa ia adalah ratu di wilayah ini. Langkah kakinya yang tegas menuruni anak tangga besi terdengar berirama. Sepatu kulit hitamnya yang mengkilap memantulkan bayangan langit biru yang seolah enggan menyentuh tanah kotor tempat Galih berdiri. Verena tidak sekadar berjalan, ia berparade dengan dagu terangkat tinggi, dan kacamata aviator hitam yang menyembunyikan tatapan tajamnya, membuat para kru darat lainnya otomatis menunduk segan atau pura-pura sibuk agar tidak menjadi sasaran kritik pedasnya yang legendaris. Ia berhenti sejenak di aspal panas, membuka kacamata hitamnya dengan gerakan lambat yang dramatis, lalu menyapukan pandangan jijik ke sekeliling area loading bagasi, seolah ia baru saja mendarat di tempat pembuangan sampah, bukan di area operasional penerbangan kelas dunia. Galih bisa merasakan detak jantungnya sendiri memburu lebih cepat, bukan karena lelah, melainkan karena hawa intimidasi yang dipancarkan oleh wanita yang memegang kendali penuh atas burung besi raksasa ini. Kesialan memilih waktu yang paling buruk untuk menghampiri Galih. Tepat ketika ia harus memindahkan sebuah koper kabin berdesain mewah dengan inisial VA yang terukir dari logam emas di sisinya. Tangan Galih yang masih licin karena campuran keringat dan sisa oli hidrolik dari tugas sebelumnya, gagal mencengkeram pegangan koper yang terbuat dari kulit halus kualitas premium itu dengan sempurna. Ia sudah berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang lelah, namun gravitasi bekerja lebih cepat daripada refleks ototnya yang sudah terkuras habis hari ini. Koper itu meluncur lepas dari genggamannya, seolah menolak disentuh oleh tangan kasar seorang kuli panggul, lalu melayang turun dalam gerakan lambat yang menyiksanya.
Galih berusaha menggapai udara kosong dengan panik, matanya terbelalak ngeri saat menyadari bahwa benda itu bukan sekadar bagasi biasa, melainkan mahkota milik sang ratu yang sedang mengawasi mereka semua. Waktu seakan berhenti berdetak saat koper mahal itu menghantam aspal keras dengan bunyi gedebuk yang tumpul, namun terdengar seperti ledakan bom di telinga Galih. Bunyi itu seketika menghentikan semua aktivitas di sekitar mereka, menciptakan keheningan mencekam yang hanya diisi oleh suara napas tertahan Galih dan desasing angin panas. Koper itu terguling 2 kali sebelum berhenti tepat di ujung sepatu hitam mengkilap milik Verena, meninggalkan goresan panjang yang merusak permukaan kulit mulusnya dan menodai kemewahannya dengan debu aspal yang kotor. Galih terpaku di tempatnya berdiri. Darah di wajahnya surut seketika, hingga ia pucat pasi di bawah kulitnya yang sawo matang, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan singa yang sedang lapar. Verena menunduk perlahan, menatap koper kesayangannya yang kini cacat. Lalu mengangkat wajahnya untuk menatap Galih dengan sorot mata yang bisa membekukan lahar panas sekalipun. Tidak ada teriakan histeris pada detik pertama, hanya tatapan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Seolah Galih adalah serangga pengganggu yang harus dibasmi dari muka bumi. Penumpang yang sedang menaiki tangga mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam drama yang akan terjadi, menjadikan momen kehancuran Galih sebagai tontonan hiburan di media sosial. Galih ingin sekali menghilang di telan bumi saat itu juga. Namun kakinya terasa dipaku ke aspal, memaksanya untuk menghadapi konsekuensi fatal dari 1 detik kelalaian yang tidak disengaja. Ledakan emosi Verena akhirnya pecah. Suaranya melengking tajam membelah udara panas. Bukan dengan nada tinggi yang kacau, melainkan dengan intonasi rendah yang penuh penekanan dan bisa didengar oleh semua orang di radius 20 meter. Ia melangkah maju mendekati Galih, menunjuk koper itu dengan jari telunjuknya yang lentik dan terawat. Sementara Galih secara insting memundurkan langkahnya karena takut. Verena memaki dengan kalimat yang terstruktur rapi namun berbisa, mempertanyakan apakah otak Galih sama kotornya dengan rompi yang ia kenakan, sehingga tidak bisa membedakan barang berharga dengan karung beras. Kata-kata pedas meluncur deras dari bibir merahnya, menuduh Galih sebagai contoh nyata dari ketidakbecusan yang merusak standar tinggi maskapai penerbangan tempat ia bekerja. Ia tidak peduli bahwa Galih sudah bekerja belasan jam. Ia tidak peduli bahwa tangan itu licin karena keringat kerja keras. Baginya kesalahan adalah dosa yang tak terampuni, terutama jika dilakukan oleh seseorang yang ia anggap berada di kasta terendah dalam hierarki bandara. Verena mempermalukan Galih di depan rekan-rekan kerjanya sendiri, menguliti sisa harga diri pria itu lembar demi lembar tanpa belas kasihan sedikitpun. Serangan verbal Verena kemudian beralih menjadi penghinaan status sosial yang brutal. Ia menatap tangan Galih yang gemetar dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi sama sekali. Ia mengatakan dengan lantang bahwa tangan kasar dan dekil seperti milik Galih memang hanya pantas memegang sampah, bukan menyentuh barang-barang milik orang berkelas yang harganya bahkan lebih mahal daripada gaji Galih selama 5 tahun. Kalimat itu menampar Galih lebih keras daripada pukulan fisik manapun, meremukkan hatinya karena ia sadar bahwa ia sedang dihakimi bukan karena kesalahannya semata, melainkan karena siapa dia dan apa profesinya. Verena menegaskan bahwa ada jurang pemisah yang lebar antara mereka yang duduk di kokpit dan mereka yang merangkak di aspal, dan Galih baru saja melanggar batas suci itu dengan kecerobohannya yang memalukan. Penonton di sekitar hanya diam terpaku. Tidak ada yang berani membela Galih karena mereka semua takut pada kuasa yang dimiliki oleh seorang kapten pilot senior di area kekuasaannya sendiri. Galih hanya bisa menunduk dalam, menelan ludah yang terasa pahit, membiarkan harga dirinya diinjak-injak di depan umum demi mempertahankan pekerjaan yang menjadi nyawa bagi keluarganya. Galih akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulut, mengucapkan kata maaf dengan suara yang parau dan bergetar hebat. Tubuhnya membungkuk dalam posisi yang menyedihkan sebagai tanda penyesalan yang mendalam. Ia mencoba melangkah maju untuk mengambil koper itu dan membersihkannya dengan ujung rompinya, sebuah gerakan refleks dari seseorang yang terbiasa melayani. Namun tindakan itu justru memicu kemarahan Verena ke tingkat yang lebih tinggi. Wanita itu menepis tangan Galih dengan kasar,
sebelum kulit pria itu sempat menyentuh pegangan koper, seolah sentuhan Galih adalah virus penyakit yang menular dan mematikan. Verena berteriak melarang Galih menyentuh barangnya lagi, mengatakan bahwa ia lebih rela kopernya rusak daripada harus dinodai lagi oleh tangan kotor yang penuh daki dan keringat menjijikan itu. Penolakan fisik itu membuat Galih terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan mentalnya yang terakhir. Ia berdiri di sana dengan tangan menggantung di udara, hampa dan tak berdaya. Ia merasa kerdil, sangat kerdil di hadapan wanita yang berdiri tegak dengan dagu terangkat itu. Menyadari bahwa di mata Verena, ia bahkan tidak dianggap sebagai manusia yang setara. Adegan menyakitkan itu berakhir ketika Verena memberikan isyarat tangan mengusir yang sangat merendahkan, memerintahkan petugas keamanan bandara untuk menyingkirkan Galih dari hadapannya karena ia tidak ingin melihat wajah pembawa sial itu lagi sebelum terbang. Galih dipaksa mundur oleh rekan-rekannya sendiri yang menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan takut ikut terkena masalah, menyeretnya menjauh dari pesawat megah itu menuju ke pinggiran landasan yang gersang. Verena kembali memakai kacamata hitamnya, mengambil kopernya dengan tisu basah yang ia keluarkan dari saku, lalu berbalik badan tanpa menoleh sedikit pun ke arah pria yang baru saja ia hancurkan jiwanya. Galih berdiri sendirian di kejauhan, menatap punggung tegap Verena yang menghilang ke dalam pesawat, sementara dadanya terasa sesak oleh gumpalan emosi yang tidak bisa ia luapkan. Ia mengepal tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan air mata laki-laki yang haram untuk tumpah di tempat kerja. Bertanya-tanya dalam hati, apakah takdir memang sekejam ini pada orang kecil sepertinya? Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan getir tertinggal menggantung. Sampai kapan ia harus menunduk pada mereka yang merasa memiliki langit, padahal kaki mereka sama-sama memijak bumi yang sama? Kabar mengenai insiden memalukan di bawah tangga pesawat itu menyebar lebih cepat daripada virus di seluruh terminal bandara, mengubah status Galih dari sekedar pekerja biasa menjadi paria yang harus dihindari oleh siapa saja yang ingin selamat karirnya. Rekan-rekan kerja yang biasanya berbagi kopi dengannya di kantin karyawan kini memalingkan wajah mereka saat berpapasan, seolah-olah Galih membawa wabah penyakit menular yang bisa menghancurkan masa depan mereka hanya dengan satu sapaan. Video singkat saat Verena memaki dirinya telah viral di grup pesan instan para staf, menjadikan Galih sebagai bahan tertawaan sekaligus contoh nyata tentang apa yang terjadi jika tikus tanah berani mengusik kenyamanan elang langit. Galih ditempatkan di pos paling ujung landasan pacu, sebuah area hukuman tak tertulis di mana panas matahari terasa 2 kali lipat lebih menyengat dan beban kerja fisik jauh lebih berat tanpa bantuan mesin forklift. Ia menerima nasib ini dengan rahang mengeras, menelan harga dirinya bulat-bulat demi mempertahankan seragam orangi kusam yang menjadi satu-satunya perisai ekonomi bagi keluarganya di rumah yang tidak tahu apa-apa tentang penghinaan ini. Tekanan dari manajemen bandara datang bertubi-tubi, bagaikan ombak pasang yang siap menenggelamkan perahu kecil keberadaan Galih. Sebuah respons berlebihan demi memuaskan ego sang pilot senior yang melapor. Supervisor lapangan mendatangi Galih dengan lembaran surat peringatan yang sudah ditandatangani, membacakan daftar kesalahan yang dicari-cari dengan nada suara tinggi yang sengaja dibuat agar terdengar oleh pekerja lain. Galih dituduh tidak mematuhi standar operasional prosedur, dituduh membahayakan properti kru penerbangan, dan diberi ultimatum terakhir, bahwa satu kesalahan kecil lagi akan berujung pada pemecatan tanpa pesangon. Galih hanya bisa mengangguk kaku, matanya menatap ujung sepatu botnya yang berdebu, menyadari bahwa pembelaan diri hanyalah usaha sia-sia di hadapan sistem yang selalu memihak pada mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi di pundaknya. Ketidakadilan ini terasa mencekik lehernya, namun bayangan wajah ibunya yang membutuhkan obat rutin memaksanya untuk mematikan rasa sakit hati dan kembali bekerja seperti robot tanpa jiwa. Di bawah terik matahari yang memang memanggang ubun-ubun, Galih dipaksa melakukan pekerjaan manual yang seharusnya dikerjakan oleh 3 orang. Mengangkut kargo-kargo berat yang tidak lolos sensor otomatis ke area pemeriksaan ulang yang jaraknya ratusan meter. Keringat tidak lagi menetes, melainkan mengalir deras membasahi seluruh punggungnya,
hingga seragam kerjanya berubah warna menjadi oranye gelap yang mencolok mata. Napasnya terdengar berat dan memburu. Setiap tarikan udara terasa panas membakar paru-paru, namun ia tidak diizinkan istirahat barang semenit pun karena pengawas terus memantau dari kejauhan dengan tatapan mengancam. Otot-otot bahunya terasa seperti ditarik paksa, hingga batas maksimal elastisitasnya, mengirimkan sinyal rasa sakit yang tajam ke seluruh sistem sarafnya. Tetapi Galih terus berjalan menyeret kakinya yang mulai gemetar. Ia menjadikan rasa sakit fisik ini sebagai pengalihan dari rasa sakit mental yang jauh lebih perih. Akibat kata-kata Verena yang masih terngiang-ngiang di telinganya, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Sementara itu, di dalam kokpit pesawat yang sejuk dan berpendingin udara, Verena duduk dengan angkuh di kursi kaptennya, melakukan pengecepan prapenerbangan dengan gerakan tangan yang elegan dan terlatih sempurna. Ia sama sekali sudah melupakan eksistensi Galih, menganggap insiden tadi pagi hanyalah gangguan kecil yang sudah dibereskan oleh sistem alamiah hierarki dunia kerja. Verena bercanda ringan dengan kopilotnya tentang rencana makan malam mewah di destinasi tujuan nanti. Tertawa renyah seolah dunia ini adalah taman bermain pribadi yang diciptakan khusus untuk kesenangannya. Ia merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh atas nasib ratusan penumpang di belakangnya dan mesin raksasa yang membungkusnya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa arogansi seringkali menjadi kabut tebal yang menutupi pandangan mata terhadap bahaya nyata. Langit terlihat cerah tanpa awan di balik kaca depan kokpit, menjanjikan penerbangan mulus yang akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pilot wanita terbaik di maskapai tersebut. Namun, di bawah perut pesawat raksasa itu, mata jeli Galih yang terasah oleh pengalaman bertahun-tahun menangkap sesuatu yang janggal saat ia melintas membawa kargo terakhirnya. Di sela-sela roda pendaratan utama yang kokoh, ia melihat tetesan cairan berwarna gelap yang jatuh sangat perlahan ke aspal, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama di tengah bayang-bayang badan pesawat. Insting mekanik otodidak yang ia pelajari dari bengkel ayahnya dulu langsung menyalakan alarm bahaya di kepalanya, memberitahunya bahwa itu bukanlah kondensasi AC biasa, melainkan potensi kebocoran sistem hidrolik yang vital. Galih menghentikan langkahnya, meletakkan beban di punggungnya, dan menyipitkan mata untuk memastikan penglihatannya di tengah fatamorgana panas aspal. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut dimarahi lagi, melainkan karena ketakutan murni membayangkan apa yang akan terjadi jika pesawat seberat ratusan ton itu mendarat dengan sistem pengereman atau roda yang tidak berfungsi sempurna. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari dasar nuraninya, Galih mencoba mendekati area terbatas di sekitar roda pesawat. Melambaikan tangan kepada petugas teknisi berseragam biru yang sedang bersiap menarik tangga. Ia berteriak mengatasi kebisingan mesin jet tetangga, menunjuk-nunjuk ke arah roda pendaratan dengan gestur panik yang mendesak agar mereka memeriksa ulang bagian tersebut sebelum pesawat didorong mundur. Namun, stigma sebagai pembuat onar yang baru saja ia dapatkan pagi ini bekerja lebih cepat daripada niat baiknya, membuat teknisi itu menatapnya dengan pandangan curiga dan meremehkan. Teknisi itu justru mengusir Galih dengan gerakan tangan kasar, menganggap Galih hanya sedang mencari perhatian atau mencoba membalas dendam dengan menunda jadwal keberangkatan pesawat Verena. Suara Galih tenggelam oleh deru turbin bantu yang mulai menyala. Peringatannya dianggap sebagai gonggongan anjing liar yang tidak perlu digubris oleh manusia beradab. Rasa frustrasi memuncak di dada Galih saat ia ditarik paksa oleh petugas keamanan bandara yang datang karena laporan gangguan, menyeretnya menjauh dari pesawat yang kini mulai bergerak mundur perlahan meninggalkan apron. Galih meronta, berteriak bahwa ada yang salah dengan roda itu, bahwa nyawa orang-orang ada dalam bahaya. Namun kata-katanya hanya dianggap sebagai racauan orang stres yang tidak terima dimutasi. Ia dilemparkan kembali ke area kerjanya dengan ancaman akan dipolisikan jika berani mendekat lagi ke zona merah operasional pesawat. Galih berdiri terpaku dengan napas tersengal, matanya menatap nanar ke arah pesawat Verena yang kini mulai meluncur pelan menuju landasan pacu, taxiing, membawa bom waktu yang tidak disadari oleh siapapun kecuali dirinya. Ia merasa gagal, merasa sangat kecil dan tidak berdaya melawan tembok tebal birokrasi dan kesombongan yang menghalangi kebenaran untuk terungkap. Di dalam kokpit yang hening dan fokus,
Senyum percaya diri Verena perlahan memudar ketika sebuah lampu indikator kecil di panel instrumennya berkedip sekali, lalu mati, lalu berkedip lagi dengan warna kuning peringatan yang samar. Ia mengernyitkan dahi, mengetuk pelan kaca indikator tekanan hidrolik itu dengan ujung jarinya yang berkutek serapi, mengira itu hanyalah kesalahan sensor minor yang biasa terjadi pada pesawat lama. Namun, getaran halus yang tidak wajar mulai merambat dari lantai pesawat ke kakinya. Sebuah getaran yang berbeda dari guncangan mesin biasa, seolah roda pesawat sedang berjuang menahan beban yang tidak seimbang. Di kejauhan, Galih masih berdiri mematung di pinggir aspal, menatap burung besi itu dengan doa yang gemetar di bibirnya. Sementara Verena mulai merasakan firasat buruk yang merayap dingin di punggungnya. Sebuah pertanda bahwa langit mungkin tidak akan berpihak padanya hari ini. Apakah kesombongan Verena akan menjadi tiket satu arah menuju bencana, ataukah peringatan sampah bandara itu akan terbukti benar di saat yang paling terlambat? Burung besi raksasa itu menderu marah saat Verena mendorong tuas pendorong hingga batas maksimal, memaksa mesin jet memuntahkan tenaga ribuan kuda untuk membelah udara panas bandara. Roda-roda pesawat berputar gila menggilas aspal, menciptakan getaran hebat yang merambat naik hingga ke kokpit dan mengguncang kursi kapten yang diduduki Verena dengan penuh percaya diri. Kecepatan pesawat merangkak naik melewati angka kritis, namun insting Verena yang biasanya tajam, tiba-tiba menangkap ketidakberesan yang mengerikan pada respons kemudi di tangannya. Hidung pesawat terasa berat seolah ditarik oleh tangan hantu raksasa ke arah kiri, melawan setiap input koreksi yang ia berikan dengan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Suara gemuruh di bawah lantai kabin berubah menjadi bunyi gerinda logam yang menyakitkan telinga, sebuah simfoni kerusakan yang tidak pernah ingin didengar oleh pilot manapun di dunia ini. Verena mengeratkan cengkeramannya pada yok hingga buku jarinya memutih. Matanya terpaku ngeri pada indikator sistem hidrolik yang jarumnya terjun bebas menuju angka 0 dalam hitungan detik. Ia menyadari dengan terlambat bahwa peringatan sampah bandara tadi pagi bukanlah omong kosong, melainkan nubuat kehancuran yang kini menjadi kenyataan pahit. Pesawat yang seharusnya terbang bebas ke angkasa kini berubah menjadi peti mati logam yang melaju liar tanpa kendali arah yang pasti di atas landasan pacu yang terbatas. Dentuman keras seperti ledakan bom mengguncang seluruh badan pesawat tepat saat Verena memutuskan untuk membatalkan lepas landas atau abort take-off di kecepatan tinggi. Roda pendaratan utama sebelah kiri terkunci mati akibat kegagalan hidrolik total, memaksa ban karet bergesekan paksa dengan aspal kasar hingga meledak dan memuntahkan asap hitam pekat. Jeritan histeris ratusan penumpang di belakang terdengar samar menembus dinding kokpit yang tebal, menciptakan orkestra kepanikan yang menusuk hati nurani sang kapten yang kini tak berdaya. Pesawat terpelanting hebat ke sisi kiri, sayapnya nyaris menyapu tanah sebelum akhirnya berhenti dengan posisi miring yang mengerikan di tengah-tengah landasan pacu utama. Alarm peringatan di dalam kokpit menyala serentak seperti lampu diskon neraka, membanjiri ruang sempit itu dengan warna merah berkedip dan suara pull up atau stall yang silih berganti secara kacau balau. Verena membeku di kursinya dengan napas tersengal hebat, matanya menatap kosong keluar jendela, di mana asap tebal mulai menyelimuti pemandangan, menyadari bahwa ia baru saja menyeret ratusan nyawa ke ambang maut. Keheningan yang menyusul setelah mesin dimatikan terasa jauh lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya, karena itu adalah keheningan yang syarat dengan ancaman kematian. Situasi di luar pesawat berubah menjadi kekacauan total ketika menara pengawas ATC mulai berteriak panik melalui saluran radio, memerintahkan evakuasi darurat yang mustahil dilakukan segera. Posisi pesawat yang miring dengan roda terkunci membuat pintu darurat di satu sisi tidak bisa dibuka dengan aman. Sementara asap panas dari gesekan roda mulai tercium masuk ke dalam sistem ventilasi kabin. Matahari yang sedang berada di puncak memanaskan badan pesawat aluminium itu dengan cepat, mengubah kabin penumpang menjadi oven raksasa yang memanggang siapa saja di dalamnya tanpa ampun. Verena mencoba menghubungi tim mekanik darurat dengan suara bergetar menahan tangis. Namun jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin putus asa. Tim evakuasi utama ternyata terjebak macet parah akibat kecelakaan truk tangki di akses jalan lingkar bandara yang jauh dari lokasi kejadian saat ini. Bantuan terdekat membutuhkan waktu setidaknya 20 menit untuk sampai. Waktu yang terlalu lama bagi roda pesawat yang kini membara dan berpotensi memicu ledakan tangki bahan bakar di sayap. Verena merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika.
Dinding arogansi yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping di hadapan realitas kematian yang mengintai. Rasa takut yang sesungguhnya mulai merayap naik mencekik leher Verena. Bukan ketakutan akan kehilangan lisensi terbangnya, melainkan ketakutan murni seorang manusia yang terjebak tanpa jalan keluar. Ia melihat kopilotnya yang masih muda, tampak gemetar hebat sambil memegang buku manual darurat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup yang kehilangan harapan. Verena mencoba bersikap profesional dengan memberikan pengumuman penenang kepada penumpang. Namun suaranya tercekat di tenggorokan saat mendengar tangisan bayi yang melengking kesakitan karena panas. Ia menatap nanar ke arah panel instrumen canggih yang kini mati total tak berguna, menyadari bahwa segala teknologi mutakhir itu tidak bisa menyelamatkannya dari kegagalan mekanis purba ini. Keringat dingin mengalir deras merusak tata rias wajahnya yang sempurna. Rambutnya yang tadinya rapih, kini lepek dan berantakan, mencerminkan kekacauan mental yang sedang ia alami. Egonya yang setinggi langit kini terhempas keras ke tanah, memaksanya mengakui bahwa ia tidak sekuat yang ia kira selama ini. Ia sendirian, terisolasi di dalam kokpit panas ini, menunggu bom waktu meledak atau bantuan yang tak kunjung datang. Di tengah kepanikan yang melanda seluruh bandara, Galih berdiri mematung di kejauhan. Matanya yang tajam menatap gumpalan asap hitam yang membumbung tinggi dari pesawat yang ia kenali. Ia tahu persis apa yang terjadi. Diagnosa kilat di kepalanya menyimpulkan bahwa mekanisme pengunci roda pendaratan telah meleleh dan menjepit sistem pengereman secara permanen. Galih tahu bahwa jika tidak ada seseorang yang masuk secara manual ke rongga roda itu untuk memutus tuas hidrolik dalam waktu kurang dari 10 menit, panas ekstrim akan merambat ke tangki aftur dan meledakkan semuanya. Orang-orang di sekitarnya hanya sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, atau berlarian tanpa arah yang jelas karena panik. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti anatomi pesawat tua jenis itu sebaik Galih, yang menghabiskan malam-malamnya membaca manual bekas yang dibuang teknisi. Pengetahuan itu kini menjadi beban berat di pundaknya, sebuah kutukan yang memaksanya untuk memilih antara diam menyelamatkan diri atau bergerak mengambil risiko gila. Galih meremas rompi oranyenya, merasakan konflik batin yang berkecamuk hebat antara rasa sakit hatinya dan panggilan kemanusiaan yang mendesak. Bayangan wajah angku Verena yang menghinanya tadi pagi kembali melintas di benaknya. Setiap kata-kata kasar wanita itu masih terasa perih menyayat hati sanubaannya yang paling dalam. Mengapa ia harus peduli pada wanita yang menganggapnya lebih rendah dari sampah? Wanita yang bahkan tidak sudi melihat wajahnya saat ia meminta maaf dengan tulus. Namun, suara nurani Galih berteriak lebih keras saat telinganya menangkap samar-samar jeritan ketakutan dari arah pesawat yang semakin diselimuti asap tebal itu. Ia membayangkan ratusan penumpang tak berdosa yang ada di dalamnya. Anak-anak kecil yang mungkin sedang menangis memeluk orang tua mereka. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang konflik kasta ini. Tangan Galih yang kasar dan penuh kapalan itu terkepal kuat. Tangan yang dihina Verena itulah yang kini memegang kunci keselamatan bagi nyawa sang pilot sombong dan ratusan orang lainnya. Ia sadar bahwa jika ia diam saja, ia mungkin akan selamat. Tetapi ia akan hidup selamanya dengan rasa bersalah, karena membiarkan tragedi terjadi di depan matanya. Galih membuang nafas kasar, memantapkan hatinya untuk melakukan hal paling bodoh, sekaligus paling berani dalam hidupnya yang sederhana. Tanpa memperdulikan teriakan peringatan dari petugas keamanan yang menjaga perimeter, Galih nekat menerobos garis batas kuning dan berlari kencang menerjang panas aspal menuju pesawat yang sedang sekarat itu. Langkah kakinya yang berat beradu dengan aspal panas. Setiap hentakan memacu adrenalinnya ke tingkat yang memabukkan, sementara matanya fokus terkunci pada roda pendaratan kiri yang mulai memancarkan warna merah membara. Ia mengabaikan rasa takut yang mencoba menahan kakinya, mengabaikan logika yang mengatakan bahwa ia sedang berlari menuju bunuh diri konyol demi orang yang membencinya. Tas peralatan sederhana yang selalu ia bawa di pinggang berguncang hebat seiring larinya, berisi kunci-kunci bekas yang mungkin bisa menjadi penyelamat di detik-detik terakhir yang krusial ini.
Galih melompati pagar pembatas rendah, napasnya memburu seperti banteng yang mengamuk, menembus kabut asap yang mulai menyesakkan dada dan memedihkan mata. Ia sampai di bawah sayap raksasa itu, merasakan gelombang panas yang luar biasa dari mesin dan roda yang rusak, seolah ia baru saja melangkah masuk ke gerbang neraka. Dari balik kaca jendela kokpit yang mengembun karena perbedaan suhu ekstrim, Verena yang sedang menangis putus asa, tiba-tiba melihat sosok berbaju oranye kusam muncul dari balik asap tebal di bawah sana. Matanya membelalak tak percaya saat mengenali wajah pria itu. Wajah kuli pargul yang tadi pagi ia usir dengan penuh penghinaan dan rasa jijik yang meluap-luap. Galih tidak sedang berdiri menertawakan kemalangannya. Pria itu justru sedang sibuk mengeluarkan alat-alat dari tas pinggangnya dengan tatapan fokus yang mematikan ke arah roda yang membara. Jantung Verena berhenti berdetak sesaat. Rasa malu dan harapan bercampur aduk menjadi satu emosi yang tak terlukiskan saat melihat sampah bandara itu bersiap menyentuh bagian paling berbahaya dari pesawatnya. Galih mendongak sekilas, tatapan matanya yang tajam dan dingin bertemu langsung dengan mata Verena yang basah oleh air mata ketakutan, seolah mengirimkan pesan bisu bahwa takdir mereka kini terikat. Galih kemudian melakukan sesuatu yang membuat Verena menjerit tertahan. Pria itu merangkak masuk ke dalam celah sempit di antara roda-roda panas yang siap meledak kapan saja. Apa yang direncanakan orang gila itu di tengah situasi genting, yang bahkan teknisi profesional pun takut mendekatinya? Suara statis yang tajam mendadak memecah keheningan mencekam di dalam kokpit, mengejutkan Verena yang sedang menunduk pasrah di hadapan panel instrumen yang mati. Melalui headset penerbangan yang masih terpasang di telinganya, terdengar napas berat seseorang yang tersengal-sengal. Disusul suara bariton yang tenang namun mendesak dari saluran interkom darurat krum darat, ground service. Galih, dengan tangan yang gemetar menahan panas, telah berhasil mencolokkan jack komunikasi di panel eksternal, tepat di bawah hidung pesawat. Satu-satunya jalur kehidupan yang tersisa antara dirinya dan sang pilot. Tanpa basa-basi atau hormat berlebihan, Galih langsung memberondong Verena dengan instruksi teknis yang spesifik. Meminta kapten pilot itu untuk mematikan sirkuit pemutus api, fire switch nomor 1, agar ia bisa membypass katup pengaman secara manual dari bawah. Suara Galih terdengar begitu yakin dan otoritatif. Sangat kontras dengan sosoknya yang tadi pagi terlihat kerdil dan ketakutan saat dimaki-maki di depan umum. Verena terkesiap, matanya membelalak lebar saat mengenali pemilik suara di balik headset itu adalah si tikus got yang tadi ia hinakan habis-habisan. Rasa tidak percaya langsung menyergap benaknya, bercampur dengan ego yang terluka karena harus menerima perintah teknis dari seorang kuli panggul, yang bahkan tidak pernah sekolah penerbangan. Dengan nada tinggi yang dipenuhi keraguan, Verena membentak balik lewat mikrofon, mempertanyakan kewarasan Galih yang dianggapnya sedang bermain-main dengan nyawa ratusan orang demi mencari sensasi heroik semata. Ia menuduh Galih tidak tahu apa-apa soal kompleksitas mesin jet modern dan hanya akan memperburuk keadaan jika menyentuh komponen yang salah sedikit saja. Bagi Verena, gagasan bahwa seorang pengangkat koper bisa memahami anatomi pesawat canggih ini adalah sebuah lelucon tragis di tengah situasi hidup dan mati. Namun, Galih tidak punya waktu untuk meladeni arogansi wanita itu. Ia memotong ocehan Verena dengan memaparkan fakta mengerikan yang sedang terjadi di bawah sana. Ia menjelaskan dengan detail bahwa piringan rem karbon sudah mulai memerah seperti bara api, dan selang hidrolik utama sudah bocor, menyemprotkan cairan yang mudah terbakar ke area panas tersebut. Analisis Galih begitu akurat, persis seperti apa yang ditunjukkan oleh lampu-lampu indikator yang berkedip gila di dashboard Verena, membungkam mulut sang kapten seketika. Galih menegaskan bahwa tidak ada cara lain selain masuk ke dalam rongga roda, wheel well, yang sempit dan panas itu untuk memotong tuas pengunci secara manual menggunakan tang besinya. Itu adalah misi bunuh diri, sebuah tindakan gila yang mengharuskan seseorang memanggang tubuhnya sendiri di antara logam panas demi mencegah ledakan yang lebih besar. Hening sejenak menyelimuti komunikasi radio itu. Hanya terdengar deru napas mereka berdua yang memburu di tengah ketegangan yang memuncak. Verena melirik co-pilotnya yang sudah menyerah dan berdoa di kursi sebelah, lalu kembali menatap keluar jendela di mana asap hitam semakin tebal membumbung.
Ia sadar ia tidak punya pilihan lain. Logika pilotnya mengatakan bahwa pesawat ini akan meledak dalam hitungan menit jika tidak ada tindakan drastis. Namun harga dirinya yang setinggi langit masih enggan mengakui ketergantungan pada sosok rendahan seperti Galih. Ada perang batin yang dahsyat di dalam dada Verena, antara keinginan untuk selamat dan rasa jijik yang sudah mendarah daging terhadap orang-orang kelas bawah yang ia anggap tidak kompeten. Ia merasa terhina, sangat terhina, karena nasibnya yang gemilang kini bergantung sepenuhnya pada tangan kotor yang tadi pagi ia larang menyentuh kopernya. Di bawah sana, Galih berteriak lagi melalui headset, mendesak Verena untuk segera memberikan keputusan sebelum terlambat, karena kulitnya sudah mulai melepuh terpapar radiasi panas mesin. Teriakan Galih itu menyentak Verena dari lamunannya, memicu ledakan emosi frustasi yang tak tertahankan akibat tekanan mental yang menghimpitnya dari segala arah. Verena merasa dipojokkan oleh takdir, dipaksa menelan ludahnya sendiri, dan itu membuatnya marah. Marah pada situasi, marah pada ketidakberdayaannya, dan marah pada Galih yang berani-beraninya menjadi pahlawan di saat ia gagal. Dalam puncak kepanikan dan ego yang terluka parah, Verena menekan tombol bicara, push to talk, dengan jari yang gemetar hibat, meluapkan kalimat tantangan yang lahir dari keputusasaan murni, sekaligus kesombongan yang masih tersisa. Suara Verena terdengar bergetar, namun tajam, menusuk telinga Galih di tengah kebisingan sirene darurat yang mulai meraung-raung di kejauhan. Dengan napas terengah, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Sebuah pertaruhan harga diri yang paling ekstrim yang pernah ia buat seumur hidupnya. Dengar baik-baik, tukang angkut. Kalau tangan kasarmu bisa menyelamatkan pesawat ini, aku akan menikahimu, meski itu penghinaan bagiku. Kata-kata itu meluncur begitu saja, sebuah janji gila yang dilandasi keraguan total bahwa Galih akan berhasil, sekaligus tantangan terakhir untuk membuktikan apakah sampah benar-benar bisa berguna. Verena melempar tantangan itu seperti melempar koin ke dalam sumur buta, tidak benar-benar berharap, hanya ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada kemustahilan situasi ini. Galih terdiam sejenak mendengar tantangan yang merendahkan itu. Tangannya yang memegang tang besi berhenti bergerak di udara yang panas membara. Tidak ada kemarahan di wajahnya yang penuh jelaga. Hanya senyum tipis yang getir dan sorot mata yang menajam, penuh dengan tekad baja yang tidak bisa digoyahkan oleh hinaan sekejam apapun. Ia menjawab dengan suara yang sangat tenang, jauh lebih tenang daripada situasi di sekelilingnya. Sebuah ketenangan yang justru membuat bulu kuduk Verena meremang. Pegang omongan Anda, Kapten. Siapkan gaun pengantinnya, atau siapkan kantong mayat untuk saya. Jawaban itu singkat, padat, dan dingin, menandakan bahwa Galih tidak menganggap remeh janji itu. Ia menerimanya sebagai kontrak mati yang sah antara seorang pria dan wanitanya. Tanpa menunggu balasan lagi, Galih mencabut kabel headset dari panel dengan gerakan kasar, memutus hubungan komunikasi satu-satunya dengan dunia luar. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang berbau karet terbakar dan aftur, lalu membalikkan badannya menghadap celah sempit di antara roda-roda pesawat yang menganga seperti mulut monster. Panas yang memancar dari dalam sana sudah cukup untuk membuat kulit wajahnya terasa perih, namun Galih tidak mundur selangkah pun. Ia merangkak masuk ke dalam kegelapan mesin yang bergemuruh dan panas, menghilang dari pandangan dunia, meninggalkan Verena yang terpaku di kokpit dengan jantung berdegup kencang, menunggu dengan rasa takut yang mencekik. Apakah ia baru saja mengirim calon suaminya menuju kematian, ataukah ia sedang menyaksikan kelahiran sebuah keajaiban? Di dalam rongga roda yang sempit dan pengap itu, Galih merasa seperti masuk ke dalam perut naga yang sedang tidur, namun siap menyemburkan api kapan saja. Suhu di sana begitu ekstrim, hingga baju seragamnya langsung basah kuyup oleh keringat dalam hitungan detik, menempel pada kulitnya yang mulai terasa terbakar. Ruang geraknya sangat terbatas, dikelilingi oleh pipa-pipa hidrolik yang mendesis bocor dan kabel-kabel listrik yang telanjang, memaksanya untuk meliukkan tubuh dalam posisi yang menyiksa sendi. Dengan penerangan minim dari senter kecil yang ia gigit di mulutnya, Galih mencari katup pengunci manual yang tersembunyi jauh di balik jalinan kabel yang rumit.
Tangan kanannya yang memegang tang harus bekerja dengan presisi dokter bedah di tengah guncangan halus mesin yang masih hidup. Satu kesalahan kecil bisa berarti semburan minyak panas ke wajahnya. Atau ledakan yang akan menamatkan riwayatnya seketika. Rasa sakit mulai menyerang ketika lengan Galih tanpa sengaja menyenggol pipa pembuangan panas saat ia berusaha menjangkau tuas yang macet di sudut terjauh. Bau daging yang melepuh tercium samar bercampur dengan bau oli, namun Galih menggigit bibirnya kuat-kuat hingga berdarah untuk menahan teriakan agar senter di mulutnya tidak jatuh. Ia memfokuskan seluruh sisa tenaganya pada mur berkarat yang menjadi biang keladi semua masalah ini, memutarnya perlahan dengan otot yang menejang keras menahan gemetar. Detik demi detik berlalu seperti tahun yang panjang, keringat asin menetes masuk ke matanya yang perih, mengaburkan pandangannya di saat ia paling membutuhkan ketajaman visual. Di luar sana, sirine pemadam kebakaran mulai terdengar mendekat, namun Galih tahu mereka tidak akan sempat mencegah bencana jika ia gagal membuka kunci roda ini sekarang juga. Tiba-tiba terdengar bunyi klak keras yang bergema di seluruh struktur logam pesawat, diikuti dengan desisan panjang udara bertekanan tinggi yang terlepas bebas. Mekanisme pengunci roda akhirnya terbuka, membebaskan sistem pengereman yang tadi menjepit piringan roda hingga membara. Galih menghela napas lega, namun tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan aliran hidrolik benar-benar tertutup agar tidak memicu kebakaran susulan. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, ia memutar katup bypass terakhir, mengabaikan rasa perih luar biasa di lengan kanannya yang kini kulitnya sudah terkelupas merah. Tubuhnya terasa lemas, energinya terkuras habis oleh kombinasi panas, stres, dan aktivitas fisik yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Di dalam kokpit, Verena merasakan perubahan drastis pada getaran pesawat. Lampu indikator merah yang tadi berkedip gila perlahan mati satu persatu, digantikan oleh lampu hijau yang menenangkan. Ia menatap panel instrumen dengan mulut ternganga, tidak percaya bahwa keajaiban itu benar-benar terjadi tepat di depan matanya. Suara gemuruh mesin perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang damai, menandakan bahwa ancaman ledakan telah berhasil diredam sepenuhnya. Air mata Verena tumpah tak terbendung, bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa, dan rasa bersalah yang menusuk-nusuk hatinya. Ia sadar, nyawanya dan ratusan penumpang di belakangnya baru saja diselamatkan oleh pria yang ia anggap sampah. Pria yang kini entah bagaimana nasibnya di bawah sana. Verena bergegas keluar dari kokpit, berlari menuruni tangga pesawat yang baru saja dipasang oleh tim darurat, mengabaikan protokol keamanan yang melarang pilot turun sembarangan. Ia menerobos kerumunan petugas pemadam kebakaran dan tim medis yang sedang bersiap di bawah sayap. Matanya liar mencari sosok berbaju oranye itu. Dan di sana, tergeletak lemas di atas aspal panas di dekat roda pendaratan, ia melihat Galih sedang berusaha mengatur napasnya sambil memegangi lengan kanannya yang terluka parah. Wajah pria itu hitam oleh jelaga, seragamnya sobek dan kotor. Namun bagi Verena saat itu, Galih terlihat lebih gagah daripada pangeran manapun yang pernah ia temui. Rasa sombongnya runtuh seketika, digantikan oleh rasa hormat dan penyesalan yang mendalam yang menghancurkan dinding ego di hatinya. Tanpa mempedulikan seragam putihnya yang mahal, Verena menjatuhkan dirinya berlutut di samping Galih, meraih tangan pria itu yang masih kotor oleh oli dan debu. Ia tidak lagi melihat kuman atau kotoran. Ia melihat tangan pahlawan yang telah rela berkorban nyawa demi menebus kesalahannya. Galih membuka matanya perlahan, menatap Verena dengan senyum lemah namun tulus. Tidak ada dendam sedikit pun di sorot matanya yang teduh. "Pesawat Anda aman, Kapten," bisik Galih serak. Suaranya hampir hilang di telan angin, namun terdengar jelas di telinga Verena seperti sebuah pengampunan dosa. Verena menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh membasahi wajah Galih, membersihkan sebagian noda hitam di pipi pria itu. "Maafkan aku, maafkan mulut jahatku," isak Verena sambil memeluk tubuh Galih yang bau keringat dan oli itu erat-erat, tidak peduli pada tatapan bingung ratusan orang yang menonton. Ia menggenggam tangan Galih yang melepuh dengan lembut,
mencium jemari kasar itu berkali-kali sebagai tanda permohonan ampun dan pengakuan tulus. Di tengah landasan pacu yang menjadi saksi bisu keangkuhannya, Verena akhirnya menemukan sisi kemanusiaannya yang hilang. Belajar bahwa cinta dan kepahlawanan bisa lahir dari tempat yang paling tak terduga. Galih, dengan sisa tenaganya, angkat tangan kirinya yang gemetar untuk menghapus air mata di pipi wanita yang dulu begitu tinggi baginya, namun kini bersimpuh di hadapannya. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan cahaya oranye keemasan yang hangat, menyelimuti mereka berdua dalam sebuah momen rekonsiliasi yang abadi. Verena menatap mata Galih lekat-lekat, lalu berbisik dengan suara mantap di sela tangisnya, menepati janji gilanya dengan sepenuh hati. Tangan ini, tangan kasar ini yang menyelamatkan hidupku. Aku akan menepati janjiku, Galih. Bukan karena hutang budi, tapi karena kamu satu-satunya laki-laki yang pantas untukku. Galih tersenyum. Kali ini lebih lebar, merasakan beban berat di pundaknya terangkat, seiring dengan datangnya tim medis yang membawa tandu. Di kejauhan, pesawat itu berdiri diam dan aman, menjadi monumen bisu dari kisah cinta yang bermula dari penghinaan dan berakhir dengan pengorbanan yang tulus. Apakah janji pernikahan di atas aspal panas ini akan menjadi awal dari dongeng bahagia mereka? Ataukah hanya sekadar euforia sesaat yang akan pudar seiring sembuhnya luka?